Jadi fitrahmu tuh udah kaya gitu. Kalau kata Bob Proctor, salah satu guru kesadaran yang sangat luar biasa, kebetulan dia baru meninggal berapa tahun yang lalu. Bob Proctor tuh pernah bilang bahwa kita terlahir sudah kaya gitu. Siapapun manusianya terlahir sebetulnya sudah kaya sebetulnya. Dan kekayaan itulah yang harus kamu temukan di dalam kehidupanmu. Dan itu nggak sulit teman-teman, nggak sulit. Tapi satu hal yang aku ingin sampaikan ke teman-teman semua. Dari manapun situasi rasa teman-teman saat ini berada, ingat selalu, kebahagiaan dan kelimpahan itu akan sangat mungkin bisa kamu alami. Jangan pernah putus asa terhadap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya Assalamualaikum dimanapun Kak berada. Kevin. Mudah-mudahan semuanya sehat, makmur ya, bahagia, tak berkesudahan, tak berketepian ya. Senang sekali membersamai sahabat semuanya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, belajar bareng dengan Teh Febi, Ya, sahabat kita yang tercinta. Jadi posisinya Teteh itu bukan guru teman-teman, tapi bukan. sahabat teman dalam bertumbuh begitu ya. Ya, setuju. Oke, hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang sangat penting sekali tentang memperbesar wadah rezeki lewat tabungan semesta. Tapi Betul. sebelum itu kita tentu pengen warning gitu ya ke teman-teman semuanya. Kita pengen memberikan informasi bahwa sekali lagi tidak ada, kita tidak bermaksud bahwa metode yang ada di Abundant Revolution ini adalah metode yang terbaik, bukan. Karena Ya, lagi-lagi tidak ada metode yang paling baik, paling bagus. Yang ada adalah yang paling cocok ya Teh ya. betul Ini sekali perlu Mas perlu Hendra. ditekankan Teh. Gimana Teh? Betul. Mas Hendra, kalau dari kemarin kan Mas Hendra terus yang nanya ke aku ya. Hmm. Gantian boleh nggak Mas gantian? Mas Hendra nanya terus ke aku, terus aku jawab ya teman-teman ya. Sekarang aku izin nanya boleh ya Mas? Monggo Teh, monggo Teh. Mas Hendra yang jawab. Oke, Mas Hendra, kalau dilihat YouTube Ngaji Roso, pertama kali orang melihat, itu pastikan banyak yang kerut-kerut kening ya. Ini Hmm. apa YouTube tang ting tung pembukaannya gitu. Etnik Indonesia banget gitu. Sementara di kita kan multi dimensi ya, baik keyakinan dan lain-lain. Boleh tahu nggak Mas, kenapa sih Ngaji Roso ini beda dari yang lain? Ini pembicaranya banyak yang unik-unik, Mas. Banyak yang bener-bener out of the box gitu kan. Nemu aja lagi pembicara yang seru-seru yang kita juga terbengong-bengong, oh ada ya wawasan seperti ini gitu. Hmm. Nah, aku mau tanya nih Mas Hendra, awal-awal Ngaji Roso ada, terus dedikasi Mas Hendra menghadirkan narasumber yang begitu banyak warna dan mungkin pada saat Mas Hendra nanya, belum tentu Mas Hendra pun setuju sama dia, Oh gitu. iya bener. Oh iya pinter Belum ya Teh tentu Febi Mas ya. Hendra tuh suka sama dia, belum tentu Mas Hendra selaras sejalan sama dia. Tapi karena dorongan masyarakat yang pada akhirnya pengen tahu banget sosok ini, jadi Mas Hendra mengizinkan untuk mengantarkan orang ini diwawancara. Padahal belum tentu kamu setuju juga. Mungkin juga kamu Iya. berseberangan gitu. Masuk akal Jadi juga tuh. karena aku lihat itu juga yang terjadi sebetulnya sama Mas Hendra. Jadi aku mau tanya, awal-awal gimana sih Mas prosesnya? Ada nggak tantangan mencari, menemukan guru spiritual di seluruh tanah air yang pada akhirnya itu kan jadi narasumbernya Ngaji Roso gitu. Jadi sebetulnya warna latar belakang visi misinya tuh apa sih Mas? Dari apa yang Mas Hendra sajikan Aduh. ke teman-teman semua gitu, sampai pada akhirnya kita tahu, oh ada ini, oh ada itu, oh ada guru ini, oh ada guru itu, oh ada begini, ada begitu gitu. Karena gini Mas, aku belajar dari pengalaman aku ya, seseorang ketika sudah mencapai satu tingkat spiritual awakening tertentu, dia mulai dipuja nih Mas sama banyak orang.
mulai dipuja, pengikutnya mulai banyak, tapi kebanyakan kita belum memahami bahwa dia juga manusia. Setuju. Dia juga manusia yang pernah salah tentunya, ada plus minusnya dia juga tentunya gitu. Tapi mungkin apa yang dia sampaikan mungkin benar. Tapi ketika di-compare sama perilaku, kadangkala kan suka jadi kenapa begini, kenapa begitu gitu. Nah, Mm-mm. boleh cerita nggak Mas Hendra? Gimana sih tantangannya mencari guru-guru spiritual yang penuh dengan warna di seluruh Nusantara ini? Bagi Oke, dong Mas kisahnya ke kita. siap ya. Ini mungkin diskusi kita, obrolan kita akan jadi panjang kali ya dengan pertanyaan ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini supaya Semoga mengedukasi Mas. oke ya teman-teman ya. Saya tidak akan sebut nama siapapun Agree. narasumber pada kesempatan kali ini, tapi yang jelas Ngaji Roso yang saat ini, Hmm. Ngaji Roso yang baru itu, saya berusaha dengan sangat semaksimal mungkin untuk menjadi Ngaji Roso 2.0 gitu ya. Artinya di Ngaji Roso yang dulu tentu banyak sekali narasumber-narasumber sebenarnya yang secara logika, secara nalar, secara rasa itu akhirnya terjadi yang namanya natural selection gitu, seleksi alam gitulah ya. Banyak hal yang kemudian saya tidak cocok, misalnya tidak cocok dalam hal banyak yang namanya seperti yang disampaikan sama Teteh tadi. Narasumber itu kan punya kelebihan, tapi kan dia juga manusia biasa gitu kan. Ya. Ketika kemudian dia membutuhkan uang dalam jumlah banyak, akhirnya dia memanfaatkan pengikutnya. Ketika kemudian dia membutuhkan apa tuh namanya, kesenangan-kesenangan, dia memanfaatkan jamaahnya dan lain sebagainya. Itu terjadi, itu tuh pengalaman real ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di Ngaji Roso yang saat ini pun saya juga sangat selektif ya. Jadi teman-teman, saya ingin bercerita dari awal barangkali. Suara saya jelas kah? Kecil katanya Mas, kata teman-teman Tapi Teh Febi suaranya. dengar jelas. Kalau aku jelas dengar. Oh iya, ya udah abaikan aja yang bilang kecil. Berarti yang kecil itu yang bermasalah, bukan suara saya kan. Oke, silakan. Nah, di awal banyak kasus. Misalnya kayak kalau kita ngomong tentang guru spiritual gitu ya. Kita ngomong soal kiai, kita ngomong soal ustadz, kita ngomong soal mursyid. Yang saya temui, sorry to say, yang saya temui itu tidak sedikit yang memanfaatkan jamaah-jamaahnya. Hmm. Bahkan misalnya kayak sedekah ekstrim gitu ya. Ah, Orang pada gade Betul itu. sertifikat, ya. orang pada gadekan sertifikat untuk sedekah kepada gurunya. Terus kemudian gadekan mobil untuk sedekah kepada gurunya. Ada yang nitipkan mobilnya dipakai karena gurunya diyakini sebagai perwujudan Isa Al-Masih lah. Atau kemudian pokoknya gurunya mendeklar sebagai orang yang paling tercerahkan. Terus kemudian eh mindset murid-muridnya diperdaya. Terus ada misalnya kalau real case lagi nih, dengan kepentingan tertentu, misalnya kan kadang yang namanya pengikut orang lagi kagum gitu kan, ketika ada masalah gitu kan minta tolong Teh. Betul. Minta tolong Pak Yai, Mbah gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Terus diajak janjian gitu. Ada yang dengan ritual-ritual tertentu gitu, yang ritualnya kadang di hotel juga gitu. Nah, itu pun juga terjadi. Ada yang namanya misalnya pembicaranya masih muda, transfer energi, meditasi, buka baju dan lain sebagainya, itu juga terjadi Kakak. Jadi maksud saya aku cerita kayak gini tuh, teman-teman kalau kagum sama seseorang, kalau belajar sama seseorang, jangan terlalu taklid gitu. Betul. Makanya kita pengen mengembalikan kepercayaan diri teman-teman semuanya gitu ya. Ingat kata-katanya Cak Nun ya. Itu tuh kata-kata itu tuh menampar banget gitu Teh.
Aku Oke. sudah tidak percaya dengan manusia jenis dan model apapun yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian gitu. Jadi kalimat itu benar-benar menampar saya gitu. Bahwa memang Oke. oke lah ya kita belajar kepada seseorang tapi jangan taklid gitu. Ya. Maksudnya kalau guru itu sudah melakukan hal-hal yang sekiranya itu bertentangan dengan nalar dan rasa, kita harus benar-benar berani mengambil keputusan gitu. Wah ini nggak masuk akal gitu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti inilah teh kemudian yang membuat saya, kalau saya dulu dikasih tahu sama senior saya tuh, Hen, kamu kalau dalam urusan cinta tuh harus husnudon katanya. Tapi kalau Oke. dalam urusan politik tuh harus suudon gitu. Nah, dalam mencari narasumber, dalam nge-host dan lain sebagainya, aku sekarang justru suudon. Ini Gitu gimana ya. ya cara-caranya dia cari uang tuh gimana ya? Oh. Dan bahkan aku pun sebenarnya bisa nge-track Oh. sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa lakukan gitu. Aku ada akses kayak gitu tuh ada gitu untuk Oke. memastikan gitu ya. Tapi kan Ah. ya nggak semuanya dibegitukan juga lah. Cuman masalahnya di sini adalah lagi-lagi kita pengen mengedukasi, jangan terlalu kagum kalau misalnya guru spiritual atau apapun namanya kiai udah misalnya pengen ngasih kamu ilmu khusus harus ketemu berdua, itu jelas fake lah. Itu jelas Iya. bajingan lah ya. Itu jelas eh jadi gini loh, orang tuh punya kelebihan, oke, ya kan? Dia bisa begini, bisa begitu gitu kan. Tapi Hmm. kan kamu juga harus waspada ketika kemudian dia lihat cewek cantik killer itu kan kamu juga harus tahu gitu. Orang itu ada sisi manusianya yang kayak gitu gitu. Makanya sekarang heboh kan kasus kiai yang mencabuli Iya, betul. santrinya sampai berapa Mm-mm. gitu ya. Itu udah apa ya semacam kayak cerita umum sekarang. Orang udah mulai aware, nggak usah nggak usah apa tuh namanya nggak usah kita juga nggak perlu menghujat-hujat siapapun toh kadang kelakuan kita juga kemungkinan kalau dapat kesempatan yang sama juga akan seperti itu juga gitu artinya artinya mulai saat ini ayo kita bener-bener oke lah kita butuh yang namanya guidance gitu ya tapi kita jangan sampai kemudian melekat dan jangan percaya kalau ini adalah metode terbaik kalau Betul. nggak ikut seperti aku, ini nanti kamu nggak bisa selamat dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita encourage terus teman-teman, teh, supaya makin benar-benar menyelami dirinya sendiri gitu ya. Tidak tidak apa, tidak gampang diperdaya, tidak gampang dipermainkan pikirannya oleh entah guru spiritual, entah mursyid, entah kiai, ya, entah ulama, entah coach pengembangan diri pun sekalipun. Nggak boleh terlalu bertaklid gitu. Jadi temukan kemerdekaan dirinya teman-teman sendiri gitu ya. Jangan terlalu samikna wa atokna, disuruh sedekah gini nurut, disuruh telanjang nurut, aduh itu tuh sorry 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 teman-teman mohon maaf. Itu real terjadi di mana-mana makanya teman-teman hati-hati kalau belajar. Hati-hati kalau belajar ya. Jadi jangan terlalu kagum sama seseorang. Jadi kita warning semuanya. Saya banyak 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 melihat realita kayak begini. Enggak peduli mau itu dibungkus pakai religi, pakai spiritualitas, pakai silsilah nabi lah, habaib lah dan lain sebagainya lah. Sama. Tapi memang nggak bisa digeneralisir juga. Yang baik juga ada gitu ya. Makanya lagi-lagi tools yang Tuhan kasih ke kita itu adalah nalar dan rasa. Kalau sudah nggak sesuai dengan nalar dan rasa, mending mulai lakukan tindakan-tindakan preventif. Dan jangan terlalu taklid menganggap ini yang paling bagus. Pokoknya kalau sudah, ini, wah itu tuh udah deh. Udah pokoknya kalau udah kayak ini yang terbaik, ini yang paling bagus tuh udah indikasi. Itu Hmm. ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi lagi-lagi saya ingin mengingatkan, mengirimkan pesan kepada semuanya, kita belajar sebatas belajar, ya. Jangan terlalu taklid sama guru, jangan terlalu melekat sama guru, harus tetap gunakan nalar dan rasa. Itu sih teh. Jadi
sampai saat ini pun saya juga tetap berjuang melakukan memfilter gitu, dan indikasinya ketika kemudian saya sudah melihat sesuatu yang nggak beres pasti akan saya tinggalkan kok, saya nggak akan wawancara lagi kok. Tapi bukan Oke. berarti semuanya yang nggak diwawancara sama Ngedi Roso lagi bermasalah, nggak begitu juga gitu ya. Ya, ya, ya. Hmm. Nah, itu sih kurang lebihnya begitu Teh Feby. Nanti Aduh, thank you. kalau diteruskan nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar, kita nggak jadi Kita wawancara. nggak dengerin wawancara teman-teman yang Nah, manifest untuk makanya, kita makanya, bagi. makanya. Ya. Ya, Mas Hendra, terima kasih banyak atas pengalaman yang tersampaikan. Tentunya apa yang Mas Hendra sampaikan itu real, yang terjadi di dalam realita yang Mas Hendra betul-betul dengar, rasakan, dan alami lewat begitu banyak pengalaman gitu. Di sini betul seperti apa yang Mas Hendra bilang. Sebetulnya guru, teman, coach, atau apapun nama itu disebut ya, sebetulnya kamulah guru dirimu sendiri itu kamu gitu. Seperti yang aku setuju banget Bapak Mardi Guwowi bilang, Mas Hendra, gurunya tuh kamu gitu loh. Kamu loh gurunya. Jadi sebetulnya eh kalau kamu mau merenungkan ya, ketika ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, dia memberikan pengetahuan spiritual awakening atau apapun itu, dia bertugas hanya mengantarkan kamu untuk ketemu sejatinya dirimu, ketemu kebahagiaanmu, ketemu kelimpahanmu, hanya mengantarkan tanpa minta dipuji, tanpa minta di labeling apapun, karena sebetulnya itu nggak perlu, Mas Hendra. Labeling-labeling itu terhadap seseorang itu nggak perlu. Kenapa? Dalemannya sama, Mas. Kelimpahan di dalam diri setiap manusia itu sebetulnya sama sebetulnya. Bedanya hanya kebetulan sebagian orang sudah melewati fase itu gitu. Jadi, apapun yang teman-teman saat ini sedang lewati, sebetulnya kan dalam kehidupan ini kan yang dicari simple, Mas, sebetulnya. Kebahagiaan sebetulnya. Yang dicari sama teman-teman semua, makanya ikut ini itu spiritual ini itu sampai pada akhirnya Mas Hendra tadi cerita ada begitu banyak kisah yang pelecehan lah dan lain-lain. Apa sih yang dicari sama mereka-mereka itu? Tentunya kan kebahagiaan ya, Mas ya. Tentunya kan kebebasan, kebebasan dari trauma, kebebasan dari derita. Tentunya yang dicari adalah kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan, kebahagiaan. Yang ujungnya mungkin nanti sisi lainnya finansialnya terpenuhi, hal-hal lain terpenuhi gitu. Nah, dalam momen kali ini, aku dan Mas Hendra nggak berhenti-berhenti ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kebahagiaan, kelimpahan. Itu sedari awal tuh Allah itu sudah ngasih loh di dalam tubuhmu. Jadi pada saat kamu lahir, kamu tuh udah dalam fitrah yang kaya raya dan berkelimpahan sebetulnya. Jadi fitrahmu tuh udah kaya gitu. Kalau kata Bob Proctor, salah satu guru kesadaran yang sangat luar biasa, kebetulan dia baru meninggal berapa tahun yang lalu, Bob Proctor tuh pernah bilang bahwa kita terlahir sudah kaya gitu. Siapapun manusianya terlahir sebetulnya sudah kaya sebetulnya. Dan kekayaan itulah yang harus kamu temukan di dalam kehidupanmu. Dan itu nggak sulit, teman-teman. Nggak sulit. Ketika kamu terbuka untuk menyadari itu, jalan itu udah pasti akan hadir dalam kehidupan kamu gitu. Dan aku cuma pengen cerita sama teman-teman bahwa teman-teman, di dalam start apapun saat ini teman-teman, Teh Feby aku lagi terluka, Teh Feby aku lagi jatuh, Teh Feby aku lagi bangkrut, Teh Feby aku lagi minus, Teh aku lagi kacau, Teh aku lagi penuh dengan sesuatu yang nggak di dalam vibrasi yang tinggi, nggak positif, nggak bagus, nggak apa-apa gitu. Jadi Mas Hendra, di sini aku mau bilang untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan Zoom kali ini, mau dari manapun teman-teman berangkat, jujur aja atas apa adanya diri kamu sekarang. Kalau saat ini teman-teman lagi merasa kacau, nggak apa-apa, terima aja, aku dalam fase ini. Kalau saat ini teman-teman lagi merasa ketakutan, kebingungan, ya nggak apa-apa, aku memang masih dalam fase ini. Tapi satu hal yang aku ingin sampaikan ke teman-teman semua,
dari manapun situasi rasa teman-teman saat ini berada, ingat selalu, kebahagiaan dan kelimpahan itu akan sangat mungkin bisa kamu alami. Jangan pernah putus asa terhadap itu. Kenapa? Karena gini Mas Hendra, pada saat seseorang lahir itu tuh lahir udah dengan fasilitas itu Mas. Lahirnya tuh udah dengan fasilitas itu gitu. Jadi hari ini aku ingin sampaikan ke teman-teman semua bahwa apa yang mau kita ceritakan nih, aku dan Mas Hendra ceritakan kali ini hak hidupnya teman-teman loh untuk menerima warisan kelimpahan ini gitu loh. Kamu nggak perlu untuk memuja-muja siapapun sebetulnya yang terlalu berlebihan, nggak perlu. Kalaupun misalnya dia menyampaikan sesuatu yang baik, ya udah cukup terima, respect, nggak perlu berlebihan. Kenapa? Karena sebetulnya warisan terindahnya ada di dalam tubuhmu sendiri sebetulnya. Dan kalaupun semua itu berjalan dalam fase kehidupanmu, tetap kuncinya itu nggak bisa cuma sekedar kamu dengar, kamu ngedengerin doang, terus nggak ada perubahan habit, nggak ada perubahan rutinitas kamu. Kamu tetap aja melangsungkan rutinitas pagi hari mengeluh, siang kesel, malam mengeluh, mau tidur kesel lagi. Terus kamu dengerin tuh pencerahan-pencerahan, tapi sikap kamu, mental kamu, mindset kamu tetap begitu, ya nggak berubah juga gitu. Jadi harus ada keputusan dari kamunya untuk merubah cara kamu merespon terhadap kehidupan ini. Cara kamu pagi hari aku harus sudah mulai berubah. Kalau dulu pagi hari narik napas kamu mengeluh, mulai sekarang aku tarik napas, aku mau bersyukur. Nah itu, dari perubahan-perubahan kecil gitu dulu aja dimulai. Sehingga perubahan nasibmu akan sangat terlihat karena kamu memulai daily rutinmu sudah berubah gitu. Kenapa seperti itu? Karena realita hidup ini tuh cuma sekedar gambaran cerminan. Apa yang terjadi dalam realitamu, itulah cerminan batinmu. Kalau data di batinmu, datamu, program-programmu, pola-pola hidupmu tidak berubah di batin, jangan pernah bermimpi mau berubah di realita. Pasti nggak berubah. Kalau kamu masih punya luka, kesel, disimpan terus kamu nggak mau meringankan tubuhmu, nggak mau melepaskannya, yang realitamu akan tetap pantulan dalam gitu. Jadi kembali lagi seperti yang tadi disambung sama Mas Hendra, di sini kita ingin betul-betul mengingatkan ke teman-teman semua, kamulah guru sejati dirimu sendiri. Iya Teh. Cari harta karun di dalam dirimu, sehingga kamu nggak terluka sama orang lain. Sedikit menambahkan Teh barangkali. Iya Mas. Jadi kalau kita ngomong narasumber di Ngaji Roso itu kan kalau pas acara offline gitu kan mereka pada kagum semuanya gitu Teh ya. Iya. Nah biasanya kayak gitu kan. Tapi kan itu terjadi karena mereka melihat narasumber tuh dari jarak jauh. Betul. Belum pernah melakukan zoom in gitu dengan narasumbernya langsung gitu. Ya. Belum pernah melakukan hubungan dengan narasumber misalnya dalam finansial, dalam hal-hal lain gitu. Artinya di sini saya ingin menekankan gitu. Kadang kita kagum sama seseorang karena kita belum tahu lebih dekat orang itu seperti apa gitu loh. Ya nggak sih? Nah, betul. makanya lagi-lagi ini penting untuk kita melakukan semacam kayak filter gitu barangkali ya TVB ya. Jadi Betul, Mas. Kagum itu pada keilmuannya, pada knowledge-nya, pada experience-nya gitu ya. Bukan pada sosoknya gitu. Ya. Karena kalau udah terjebak di sosok itu biasanya nanti mulai nggak benar, kita akan mulai silau, ketemu guru-guru yang menyilaukan gitulah ya. Nah, ini penting untuk kita elaborasi ke teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Aduh, Masya Allah, Mas. Iya, karena memang pengalaman berbicara gitu tuh. Aku banyak melihat hal-hal yang aduh kok gini ya gitu kan. Akhirnya waduh ini teman-teman harus dikasih tahu lah ya. Ya, Nah, betul. sekarang kita akan mulai
ini apa sih pada ngetik rame banget agendakan di Solo, di Bali, di Solo, di Bali. Oh, di request 4 Mas. Iya deh, di Jakarta dulu dong. Jakarta dulu ya, tanggal 23 kita ketemu ya. Kita kumpul di Heeh, Jakarta ya, tanggal 23. heeh.